disampaikan oleh perwakilan dari mantan dosen-dosen kita ya. Tapi tetap guru kita, meskipun mantan dosen kita, tapi tetap jauh-jauh ini guru-guru kita. Ya, Pak Ustaz Fadil, Ustaz Baharudin Husin, MAG, Fadil Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita ditakdirkan bisa temu kangen terdengar suara yang ini nggak berubah dari saat kuliah dulu ya. Energik, sangat semangat sekali ya. Ini cocoknya menjadi ketua DPR ya. Doa dan salam kita sampaikan kepada Junjungan Besar Muhammad SAW atas bimbingannya, atas ya uswah dan sebagainya, melekatkan hati kita hari ini dalam rangka untuk satu kesatuan dan kebersamaan, menegakkan Islam yang tinggi dan menjadi muka bumi ini. Kepada peraturan ini terkait Pak Dasar yang saya cintai dan hadirin semua. Saya coba merekam tadi berapa orang yang masih ingat nama, tapi kalau wajah kelihatannya susah dilupakan ya. Tapi kalau nama hanya 8 orang ya saya ingat namanya. Riono, ya, Jalaluddin, Asep, Tarmi, Risatul Haq, Eka dan Citra. Lebihnya ingat wajah, tapi nama susah gitu. Ini barangkali bagian dari kelemahan manusia. Kalau ketemu di jalan ingat. Kalau Eka, alhamdulillah saya dengar juga kemarin tertinggi ya. Tadi sudah nilai tertinggi wisudawan teladan ya. Nah, ini barangkali suatu prestasi tidak sia-sia ya dari hasil secara 2003-2007. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu pertanyaan dari lingkungan T waktu itu. Kenapa sih kalian kok mau membimbing lagi capek-capekan kan sudah dilepas tanpa pola Islami pelepasan secara dengan pihak lain gitu kan. Kita punya beban moral, Pak Azrahi, ya, Ibu Hilda, Sakali dan sebagainya. Kiranya kita nggak ambil sikap waktu itu ikut membimbing, dan nggak punya bayangan bagaimana masa depan keberhasilan. Karena masa transisi itu sangat amburadul posisinya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh yayasan maupun pihak yang mengelola. Dan kita juga waktu itu secara wanti-wanti, Pak Azrahi sebagai saksi, kita tidak akan mau melepaskan secara ini kepada yang lain tanpa adanya suatu komitmen dari pihak pengelola baru. Mereka dengan istilahnya luar biasa yang menjanjikan dengan janji istilah surga gitu. Tapi di dalam perjalanan barangkali ada di semua merasakan bagaimana kondisi. Alhamdulillah, dapat dari semua kami juga bisa disudati dan semua. Nah, ini satu anugerah barangkali. Ada hal-hal yang barangkali perlu kita kembangkan ke depan. Silaturahim ini janganlah hanya sekedar seremonial ya, tapi ada hal-hal penting yang perlu kita lakukan. Saya melihat tadi banyak sekali prestasi yang telah dicapai oleh alumni. Ke depan barangkali perlu inventarisasi peta kekuatan dan kelemahan masing-masing kita. Ya. Kelemahan apakah sisi kemampuan intelektualnya, juga sisi barangkali ekonomi, sisi keterampilan dan sebagainya. Ini barangkali sisi kelemahan, sisi kelebihan juga banyak. Nah, ini barangkali perlu diinventarisasi, kemudian diolah secara bersama-sama. Tentunya setelah ada wadah, mudah-mudahan hari ini ada wadah kebersamaan untuk menata masa depan, hingga kita ini tidak akan lupa, tapi tetap ada perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua,
merancang agenda pengembangan potensi-potensi, apakah potensi ekonomi yang ada pada diri kita masing-masing, keilmuan maupun karir. Ya, alhamdulillah sekarang ini Kepala Prodi Magister Ilmu Dakwah di WIA, samping dosen tidak tetap di sana. Di sini kita tetap sebagai dosen tetap, karena ini merupakan dapur atau ladang utama kita. Saya sudah sekitar 24 tahun di sini. 25 tahun bahkan, kita mulai 85 berkiprah di ini. Yang ketiga, merancang agenda pertemuan yang memancing, mengikat dan produktif. Pengalaman kami yang kelas senior dalam berkeluarga ini, kalau sebulan sekali selalu padat barangkali dengan kondisi Jakarta yang begitu ruwet dan sibuk. Mungkin paling tidak 2 bulan sekali, tapi dirancang dengan baik, agenda yang jelas. Misalnya di sana ada pertemuan katakanlah jam 9 sampai ini tadi agak molor juga kalian. Kami dengan Pak Gerai duluan karena biasa disiplin gitu. Bahkan Gerai jam 9 sudah. Ya, walaupun dari Ciputat sudah merancang. Pelatihan memasak umpamanya bagi adik putri. Ini keterampilan. Bagaimana kemampuan seorang istri? Silakan masuk Kak Ali. Dr. Ali Ahmadi sudah ada tengah-tengah. Jadi memang sudah ada kongkong yang datang. Tapi ketinggalan kan? Ya, ketinggalan tapi tetap yang menggunakan Ustaz Ali harus hadir gitu. Silakan Mas. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi bagaimana seorang istri itu nanti ahli di bidang masak, bahkan sang suami itu tidak akan mau makan masakan orang lain, ya kecuali makan masakan istrinya. Ini bagaimana? Barangkali di antara kita ini ada yang ahli bidang ini. Nah, dalam pertemuan ke depan itu barangkali 1 jam pertama khusus bagi kaum hawa ini memasak sampai ya betul-betul masaknya itu dipercaya oleh sang suami gitu kan. Banyak sekali manajer di Jakarta ini dia tidak mau makan kecuali masakan istrinya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga daya tarik dan mengikat antara suami istri itu akan terwujud ke depan. Ini juga barangkali perlu dipertimbangkan. Yang kedua, pelatihan IT. Kita kan punya pakar Pak Gatot ini luar biasa ini. Sekarang dia sudah buka internet di rumah. Barangkali bisa dipasarkan juga. Ya, di samping dia sebagai ahli marketing juga barangkali di sini pelatihan sebagai follow up dari pelatihan sementara di sini nanti bagaimana. Jadi 1 jam pertama juga pelatihan IT yang sudah ada basic di kita ini akan mantap.